Halo Kan Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Novena Sution. Nah, kawan Humas, hari ini kita kedatangan narasumber seorang polwan yang menduduki jabatan strategis Nindis dan juga memiliki prestasi yaitu polwan penerjun. Nih, kita langsung bincang-bincang aja nih dengan komandan kita. Wakapolres Asahan Kompol Sri Juliani Siregar SH. Halo Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kita suatu kebanggaan ya bisa hadir di Ibu podcast di sela-sela kesibukan sebagai Wakapolres nih gitu. Ibu dari Asahan langsung ke sini pagi ini tadi Bu? Betul. Waduh. Datang langsung jauh di perjalanan. Jadi kita jauh perjalanannya iya, ya. Langsung jadi kita tanya-tanya nih. benar. Oke, langsung aja no. Nah Bu, nih penasaran nih Bu, Ibu sendiri sebagai penerjun ini sejak kapan sih Bu? Saya jadi peterjun sejak tahun 1999 dari pangkat Bribtu. Wow, udah lama sekali. Dari 1999 ya Bu? Tapi sempat cut ya tahun 2012 karena memang permintaan suami. Tapi baru-baru ini tahun 2023 ini saya mulai lagi. Nah, saya mengawali di 2023 bulan Februari kemarin. Nah, sampai saat ini sudah dapat 8 kali penerjunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sempat vakum lama ya Bu? Istilahnya gantung parasut. Oh, gantung parasut ada gantung istilahnya parasut, sendiri iya. ya kalau misalnya di 12 tahun. 12 tahun. Wah, berarti terbilang dari 99 hampir 20 tahun lebih juga ya Bu? Iya. Bergelut di dunia penerjun. Nah, kita penasaran nih Bu, apa yang membuat Ibu mau jadi penerjun ingin jadi gitu? penerjun. Apalagi penerjun ini kan salah satu olahraga yang terbilang Ekstrim ya. ekstrim ya Bu, gitu. Apa yang membuat Ibu penerjun aja lah gitu? Iya benar. Saya dulu waktu dididik di Spolwan, pada saat ada kegiatan ulang tahun Polwan juga, kemudian ada senior-senior saya yang terjun di situ. Saya lihat 5 orang, wih keren, saya bilang gitu kan. Bisa nggak ya saya seperti mereka, saya bilang. Alhamdulillah setelah penempatan saya ditempatkan di Korbrimob. Nah di Korbrimob dari situlah akhirnya saya tertarik. Kemudian memang ada dibuka pelatihan pendidikan kejuruan terjun. Terus saya ikuti seleksinya, alhamdulillah lulus. Dari itulah saya berkecimpung. Waktu itu pun polwan yang ikut 3, tapi yang terus menggeluti itu cuma saya sendiri. Sampai saat ini ya Bu? Berarti ada pelatihannya sendiri juga ya Bu untuk Pendidikan. pendidikan sendiri. Dikjur. Itu berapa lama Bu di Dikjur? Waktu saya 3 bulan. 3 bulan. Berarti enggak, maksudnya memang Bukan bukan latihan. Ya, bukan latihan aja. Ada ijazahnya. Berarti memang kita harus garis bawahi sendiri bahwa olahraga ini itu nggak boleh sembarangan ya Bu. Iya. Ya pasti nggak boleh sembarangan. Iya. Ini uji nyali dari atas ke Dari bawah. atas itu jaraknya berapa meter sih Bu biasanya? Tergantung ya. Kalau siswa itu harus tinggi karena banyak program di atas itu. Biasanya kalau siswa minimal itu 8.000, 7.000 feet. 7.000 feet. Iya. Oh, 7.000 kaki. Hitungannya kalau di Iya. Dia 1.000 feet itu 304 meter. 304 meter berarti 8.034 sekitar Ya, 24. sekitar itulah. Tinggi. Kita kalau melihat dari atas itu lapangan sepak bola kayak Kecil gitu ya Bu. Titik kita mungkin ya Bu. kotak Korea. Karena saking tingginya itu ya. Wah, Bu. jadi banyak yang aku mau tanya nih. Iya, jadi penasaran ya guys. Iya betul. Nah Bu, dari tahun 1999 sampai mungkin di sekarang ya Bu, berapa kali Bu tadi Ibu sampaikan terjun Bu? Sampai saat ini 458. 458 Iya. kali itu Bu? Iya. Oh itu udah banyak ya, melihat dari ketinggian Ibu ke bawah. Apa enggak? Deg-degan. Iya. Ibu nggak rasa deg-degan gitu Bu? Atau rasa gimana gitu, takut atau apa nggak? Justru kalau terjun kita takut itu normal. Cuma kemampuan memanage rasa takut itu. Itu yang harus kita kendalikan. Justru serunya terjun itu ya di situ. Serunya terjun Adrenalin kita itu. karena Adrenalin takut itu terpacu ya Bu. ya, Bu. Iya, karena kalau nggak takut jatuh dari ketinggian segitu agak pertanyaan juga sih No.
Bu, pernah nggak sih Bu waktu mau mendarat ini Bu lari nih Bu dari jalur yang harus darat jauh gitu Bu? Nggak pernah nggak sih Bu ngerasain itu? Bu? Sorry, pernah, Sering? pernah lah. Sering Bu. Jadi kalau dari Karena ini gimana, Bu? kalau namanya terjun payung, kita kan tergantung sama cuaca. Begitu cuaca di atas, dia kadang Ada perbedaan cuaca gitu, Bu? Ada? angin angin. atas sama angin bawah itu berbeda. Jadi kita kalau lihat di bawah gitu kan, nggak ada angin gitu kan. Ternyata pas di atas kenceng, kita patokan masih angin bawah. Nah itu ternyata bablas sudah ke bawah. Terus kita lihat, sudah kalau sudah seperti itu, kita langsung cari lokasi yang kira-kira bisa buat kita landing aman. Barulah serunya segala doa diucap Sampai doa makan juga diucapin ya. termasuk permintaan maaf semuanya itu. semuanya, Iya. Bu, benar, Tapi banyak ya, semua, bukan saya aja itu yang ngalamin. Pada saat seperti itu kita ngalami itu, tapi ya kepengen lagi gitu. Iya, tapi nagih gitu ya Bu. Iya. Karena terpacu adrenalin itu Iya. jadi nagih. Ekstrim loh ini. Sedangkan kalau di dalam pesawat turbulen saja kita segala doa kita ucapin, Iya. apalagi ini ya Bu. Sama Dari- seperti iya, itu seperti juga itu ya, Bu, pada ya. saat peterjun, kalau sudah lihat cuaca udah nggak memungkinkan, kita sudah tidak mungkin dapat di lapangan luas, itu kita nyari DZ alternatif ada tapi agak riskan. Itu segala doa yang kita ucapkan udah. Waduh, biar mungkin juga menenangkan hati juga ya Bu, atau apa namanya? Tapi justru itu yang membuat kita dekat sama Sang Maha Pencipta. Iya benar. Ya pasti dong. Karena antara hidup dan mati ya Bu. Kita pada saat parasut ngembang itu kita liatin tali kur satu, ini putus satu, selesai kita udah. Waduh. Ada sih parasut cadangan, cuma kan biasanya peterjun jarang mau menggunakan itu karena itu sudah istilahnya nyawa terakhir kan. Iya benar-benar. Kalau sempat itu nggak kebuka juga udah selesai. Lebih bagus diberdayakan yang udah ada, walaupun putus tali kur, kalau masih bisa kita upayakan untuk mendarat dengan normal, kita akan menggunakan parasut itu. Berarti ketika penerjun memutuskan untuk terjun tuh udah pasrah antara- gitu iya, ya, Bu? bener ya, Bu? Lebih ke pasrah atau gimana? Pasrah sih enggak sih, No. Masih ada berusaha untuk bisa landing sempurna. Hanya memang situasi yang saat itu tuh nggak ada yang bisa tebak gitu kan, Bu. Apakah akan bagaimana gitu. Itu kan kita kalau berpikir ini ya, Iya. hanya berpikir terjun landing. Iya. Padahal sebenarnya dunia terjun payung itu tidak seperti itu. Kalau dilihat film-film freestyle, terus juga formasi, banyak rekan-rekan poluan di sana itu kayak membentuk formasi itu udah keren, jago-jago. Karena sekarang ini kita Polri itu punya wind tunnel. Wind tunnel itu di Satlat Cikeas. Jadi bagi peterjun pemula itu bisa latihan di situ tanpa turun dari pesawat. Jadi masuk ke ruang hampa udara wind tunnel itu ya sudah terbang di situ. Iya, pernah lihat. Bukan pernah ada. Oh, ada. Sampai saat ini adik-adik kita latihan di situ. Tertarik, No? Agak gimana jantungan. Nah Bu, kayak yang Ibu bilang tadi, Ibu sempat vakum nih Bu selama tahun 12 tahun. 12 tahun. Untuk memulainya lagi tuh Bu, ada kesulitan nggak sih Bu? Enggak. Nggak ada Bu, langsung bisa seperti biasa juga gitu Bu? Karena teori terjun payung kan tidak berubah. Yang berubah itu berat badan saya. Nggak, maksudnya Bu kan ibu dari yang mungkin dari sebelum menikah ya kan Bu, setelah menikah memulai lagi ada pikiran, maksudnya ada perubahan nggak sih Bu? Justru untuk nggak. ketakutan atau gimana gitu Bu, nggak ada perubahan? Saya sampai dengan punya anak, anak yang kedua itu saya masih terjun dan saya masih dikalungin medali kok. Walaupun aktif juara ya, 3, Bu? iya. Yang membuat saya berhenti waktu itu permintaan suami. Jadi saya berhenti bukan karena Karena menikah menikah, ya, Bu. bukan karena keinginan saya sebenarnya, cuma karena permintaan suami, ya saya turutin. Alhamdulillah bisa lanjut lagi ya Bu sampai Makanya sekarang. ya, dan kebetulan saya sudah masuk di level yang bukan pemula. Jadi untuk memulai terjun lagi ya sudah tinggal belajar basicnya lagi, ingat-ingat teorinya. Menyesuaikan badan juga ya, Bu. Pasti. Karena memang iya, parasut itu menyesuaikan berat badan. Parasut yang dulu saya pakai nggak bisa saya pakai lagi sekarang. Oh gitu. Iya. Oh, sama kayak baju berarti ya, Bu. Iya. Jadi kalau dulu berat badan saya kan 60. Saya pakai parasut itu 259.
nomornya kan. Kalau sekarang ini berat badan saya 81. Jadi saya pakai parasutnya 280. Berarti dia punya ini. Pengaruh, iya. Pengaruh ya, Bu. Benar Dia ya? kur apanya itu juga tambah berat, makin besar parasutnya makin berat. Ini baru tahu nih Bu kami ini, karena biasanya cuma nengok oh penerjun penerjun, gitu ya kan, videoin gitu ya. nggak tahu sampai segitunya. Nah, dari 450 lebih yang Ibu pernah terjun, ada nggak sih Bu yang fail, yang gagal gitu? Pernah saya buka parasut cadangan waktu itu sama. Tadi kan saya sampein Iya. kan, tali kur saya pernah putus. Tapi waktu itu bukan putus. Jadi kemudi kanan itu belit di atas. Kita beda manjat di bawah sama di atas. Di atas itu kita mau manjat gimana, nggak akan Iya, mampu. iya. Kalau laki-laki mungkin kuat untuk itu, bisanya itu kita belit kurnya tarik ke bawah kan. Cuma kan di atas itu kita ngelawan angin. Iya benar-benar. Luar biasa beratnya. Cewek jarang yang mampu. Saya udah coba manjat-manjat nggak dapat. Nah, parasut saya udah muter pelan-pelan itu di ketinggian 3.800. Saya yakin begitu masuk 3.500 putarannya sudah agak mengencang. Nah, itu biasanya makin ke bawah dia udah kayak gasing. Nah, itu kalau udah nggak bisa mengendalikan seperti itu ya sudah. Saya langsung gladi parasut cabut parasut cadangan. Iya. Dia kan parasut cadangan itu kita cabut, kita buang dulu parasut utamanya. Oh gitu ya Bu? Ya, jadi di sini ada knop yang kita tarik untuk lepas parasut utama. Dan porsi itu harus cepat prakteknya, nggak bisa kita lambat, karena kalau lambat kita berhadapan sama gravitasi. Iya, Kan betul. kita makin ke bawah makin kencang. turun. Iya. Udah gitu kalau makin ke bawah parasut itu juga ada kemungkinan tidak akan mengembang lagi. Makanya harus cepat. Butuh kecepatan juga berarti ya Bu. Di situ juga saya lihat fungsinya psikologi itu di situ. Kemampuan berpikir pada saat Situasi urgent. situasi urgent seperti itu harus dalam keadaan tenang, Tidak boleh panik ya kan Bu. nggak boleh panik. Makanya cabut langsung Iya. dan di situ pun saya masih langsung pekerjaan pertama peterjun pada saat cabut parasut cadangan, kita awalnya sudah tahu pasti kita berada di landasan yang aman. Iya, iya. Kemudian kita langsung nyoba parasut. Nah, nyoba parasut untuk kita persiapan landing. Nah, itu saya pernah pakai parasut cadangan sekali. Untungnya waktu itu di Husein Sastra Negara. Lapangan udara luas kan. Luas ya benar-benar Bu. Jadi Makanya saya nggak kebayang kalau seandainya itu berada di jalan raya dan lain-lain. Makanya harus betul hati-hati pada saat pelipatan parasut. Kalau nggak resikonya kita sendiri yang mengalami. berarti semua sangat berpengaruh juga ya Bu. Semua Iya. hal harus diperhatikan Dari berarti. apapun tindakan Iya. yang dilakukan ketika sedang terjun itu memang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya landing Parasut iya, parasut ngembang itu dengan sempurna ngembang dulu. dengan sempurna. Kita nggak bisa bicara landing dulu. Iya. Ngembang dulu baru. Kalau itu parasut tidak mengembang. Landing. Ada lagunya kan? Iya, Gimana serahkan itu? nyawamu sama Tuhan kan. Iya benar-benar Des. Aduh gak kebayang. Iya, Aduh, lagunya gak kan itu kebayang. kan. Iya benar-benar Bu. Nah Bu, ada nggak sih Bu momen yang paling berkesan nih Bu selama Ibu menjadi penerjun? Ada 2 momen. Apa itu Bu? Boleh ceritakan Iya, dong Bu, kita biar penasaran. kawan-kawan juga mungkin tahu nih Bu. Kalau momen pertama itu waktu HUT Brimob tahun 2006 ya. Nah, di situ saya ketemu suami. Oh. Suami saya pilot. Oh, gitu. Jadi waktu itu BKO Polda Sumut. Nah, saya terjun. Oh, masih ada ininya ya Bu, keselarasan ya Bu, pilot dengan penerjun ya Bu. Jadi waktu demo terjun tahun 2006 itu HUT Brimob itu, kalau kita demo itu kan banyak yang, kalau cewek biasanya Iya. kan bawa kertas scrap itu ya. Iya, Udah Bu. gitu baret juga kan di dalam kantong. Jadi pekerjaannya begitu ngembang, kita langsung upwind belakangi lapangan dulu kan untuk masang baret, persiapan, kemudian ngambil kertas scrap. Jadi lama nih, saya jauh gitu kan. Tapi mengarah ke pesawat. Nah, rupanya di komen di bawah itu disampaikan, ini mau kemana peterjun wanita kita katanya. Karena bujangan mungkin mau ngejar pilotnya kembali katanya. Itu komentar di bawahnya seperti itu. Tapi ternyata betul, akhirnya memang jadi Jodoh ada ya jodoh. Bu. Jodoh nggak kemana ternyata Dis. Di situ-situ Iya. juga.
momen-momen itulah yang saya anggap berkesan. Sama satu lagi waktu Makassar, championship di Makassar, itu kita terjun di tengah air Pantai Losari. Jadi dropping zone-nya itu di tengah air, kita menuju ke situ. Salah-salah masuk laut ya, masuk pasti, air ya kan pasti, Bu? pasti. Alhamdulillah sih saya nggak pernah masuk ke laut ya. Di 8 kali session itu perlombaan juga. 8 kali itu saya nggak pernah masuk. Yang bikin saya semangat waktu itu, jadi suami saya BKO di sana di Makassar. Nah, jam kan kalau BKO-nya pilot itu sampai sebulan 2 bulan kan. Nah, pas momen saya ada kegiatan di sana juga. Jadi anak-anak saya bawa semua ke sana. Satu keluarga lah kami di sana. Jadi pas saya terjun, saya antar anak ke suami. Suami saya terbang, diantar balik ke saya gitu. Itulah dua momen itu yang karena ngarahnya ke keluarga ya. Benar, kan namanya perempuan tetap nggak betul. terlepas Tidak dari boleh. keluarga Iya. ya Bu, tetap. Ternyata landasan untuk landing penerjun itu tidak hanya daratan ya Bu? Iya, air ada. Air Dan juga. saya pernah. Wah. Dan air itu juga kita nggak main-main ya. Iya, Bu. Bukan, maksud saya gini. Kalau orang yang nggak bisa berenang, padahal jago loh terjunnya. Peraih medali emas itu saya nggak usah sebut. Tapi kalau yang dengar podcast ini ya, yang lihat podcast ini pasti tahu. Itu karena kemampuan berenangnya juga kurang, mundur. Padahal terjunnya keren, bagus sebenarnya akurasinya. Cuma mundur. Kalau saya modal nekat waktu itu, jam terbang saya belum seberapa. Cuma karena pikir saya gini, kalaupun landing di air, kan air gitu kan, paling saya buat laporan polisi. Karena sebelumnya juga pernah saya landing di Laut Ambon waktu itu demo. Nah, saya ngerusakin parasut kan kalau masuk ke laut itu air asin kan, udah nggak bisa dipakai lagi. Sudah pasti rusak ya? Sudah pasti rusak. Makanya waktu itu saya buat laporan polisi. Nah, waktu di Losari juga sama seperti itu. Paling masuk laut, pikir saya gitu. Udah gitu kan itu situasinya aman. Kalau waktu di Ambon kemarin kan rusuh. Ada Acang sama Obet kan, itu ngeri. Kalau Makassar kemarin kan saya yakin tim SAR banyak kok dikelilingin. Karena memang event ya Bu? Iya. Bilang seperti itu gitu. Dan ada juga keluarga yang mendampingi, jadi makin semangat ya Iya. kan Bu, benar. Kalau kita bicara lomba nih Bu, kalau dari penerjunnya nih, aku jadi kepo. Apa sih Bu yang dinilai gitu? Kalau momen terjun itu banyak sebenarnya ya, tergantung kita. Cuma di Indonesia yang dipertandingkan itu akurasi itu ketepatan mendarat satu, kemudian kerjasama di udara buat formasi, kemudian kerjasama antar parasut. Indonesia saat ini itu, kalau di luar sana dia ada freestyle, kan ada yang berdiri di udara, kemudian itu diperlombakan juga. Berarti yang dilakukan di Emang- udara juga dinilai gitu Dilomba, ya ya. Bu? Emang kelihatan? Video, Oh, kan ada kameramen, berarti kameramennya penerjun juga? Iya. Kita baru tahu deh, selama ini kita hanya melihat di Hanya TV. melihat di TV Kita dan kira juga- mungkin alat gitu kan dan Bu, juga kami kiranya alat. parade yang biasa kalau hari Iya, Bayangkara gitu. enggak. Biasa gitu. Itu kalau pertandingan kan kita kerjasama di udara berempat nih. Iya Bu. Itu wajib harus ada kameramen. Nah, dia tidak diwajibkan di tim, tapi kalau misalnya tidak punya kameramen, tim ini harus lapor. Nanti panitia yang akan menyiapkan. Jadi dia melekat di tim itu gitu. Ini apa maksudnya, kita baru tahu juga ini Iya, nambah belajar hal-hal iya baru. belajar hal baru. Nah Bu, penghargaan apa aja nih Bu yang sudah Ibu raih ini? Sejauh Sejauh 20 tahun lebih 20 nih, tahun Bu. lebih ya, pasti banyak Pasti ini. banyak. Kalau Ceritanya banyak dong, sih Bu. enggak. Karena dulu juga susah kalau latihan. Terjun payung ini kan Olahraga mahal. olahraga mahal saya bilang ya. Iya. Karena nggak seperti sekarang, fasilitas juga kita, jadi saya hanya ngandalin demo-demo dulu. Makanya saya terkenal dulu peterjun demo. Jadi jam terbang banyak itu saya lebih banyak demo, bukan latihan. Padahal kalau misalnya kita pertandingan itu yang dibutuhkan latihan. Jadi sekali latihan itu bisa sampai 50 jam loncat terus-terusan, itu baru dapat clue-nya. Tapi kalau saya enggak, makanya kalau prestasi sih saya cuma meraih 2 ya. Itu pun nggak sampai 1 dia. Yang pertama itu tahun 2002 kalau nggak salah di Kaltim, ulang tahun Kalimantan Timur. Waktu itu saya juara 2 beregu putri mewakili DKI. Waktu itu saya masih dinas di Koordinat di Jakarta. Kemudian yang kedua itu saya setelah punya anak malah, udah punya anak 2.
Itu juara 3 perorangan putri tahun 2011. Dua itu doang sih. Tapi kalau pertandingan-pertandingan yang saya ikuti banyak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi hebat loh Ndis, ini nengok ibu bisa gitu aja kayak wow sekali. Nggak semua poluan yang juga bisa menjadi penerjun dan maksudnya bisa memiliki kemampuan seperti ini tuh luar biasa. Mungkin banyak yang punya kesempatan, tapi pasti sedikit yang untuk bisa terus kayak ibu sampai bukan bisa yang mau. Yang mau, yang mau menekuni sampai saat ini ya. Kan tadi saya bilang kan, waktu saya pendidikan itu ada 3. Tapi yang satu berhenti total pada saat selesai pendidikan, udah nggak terjun sama sekali. Yang satu lagi sempat terjun tapi dilarang calon suami. Nah yang lanjut saya. Emang butuh dukungan juga dari keluarga ya kan Bu, karena kalau di situ waktu itu bukan itu yang ada di pemikiran saya. Waktu itu kan peterjun putrinya sudah senior semua. Nah saya muncul hanya sendiri. Kalau saya nggak maju, nggak ada regenerasi peterjun. Benar sekali, Bu. Makanya saya teruskan itu, walaupun sambil gimana ya cara mendapat memanage rasa takut ini. pasti. Karena sampai dengan jam terbang 100 itu kita masih riskan. Kemampuan kita mengelola memanage rasa takut itu masih bimbang ini. Rasanya terbang pertama kali gimana sih Bu? Rasanya terjun pertama kali. Takut pasti. Jadi kalau saya lihat dia kan ada manifest ini kan Jam Master. Kita kan loncat pertama itu kan ada Jam Master 1, Jam Master 2 kan. Jadi oke gitu, loncat kaki saya nyari pijaan. ini mau maju, mau maju mundur ya Bu. Tapi kan kita udah di random pesawat, tinggal tarik aja. Jadi loncat di situ saya kayaknya udah badan saya udah kayak kanvas ngeblank. Tapi di situ kalau kata Jam Master, penjelasan Jam Master di situ sih saya masih sadar program-program siswa itu masih saya kerjakan. Urut-urutan itu masih saya laksanakan dengan baik gitu, nggak langsung ngeblank gitu ya, Bu. Cuma awal aja saya pas plek masuk begitu di udara kan kenceng banget anginnya. Itu pipi kita itu gini-gini. Oke, gini Ternyata iklan di TV itu tidak salah. Benar iklan TV itu. Lah Bu, selain momen berkesan, suka dukanya nih Bu menjadi penerjun apa aja nih Bu? Kalau suka duka, saya lebih banyak sukanya ya. Iya. Karena ibu menikmati. Karena ibu menikmati. Saya dapat passion saya di terjun ini gitu. Jadi saya memperoleh untuk jadi personil Polri yang baik pun jadi dari terjun. Karena saya tekuni, kalau di Brimob itu nggak jauh-jauh, Polwan itu apa sih? Kita pasti nekuni bidang administrasi kan, tapi wajib memiliki kemampuan lapangan. Nah kemampuan lapangan inilah yang saya miliki terjun. Nah saya berusaha membalancekannya. Jadi saya bagus di administrasinya, kemudian supaya pada saat saya izin terjun atau pimpinan juga mengizinkan. Jadi dari keduanya ini saya memperoleh support yang baik gitu, saling support dia, sehingga saya bagus di dinasnya, kemudian di terjun payungnya juga baik. Nah, kenapa juga saya tekuni ini kembali ke Polri ya? Kalau di lingkungan terjun payung, TNI Polri itu betul-betul damai kami. Jadi Jam Master itu kan banyak dari TNI kan. Jadi keributan yang di luar itu tidak berlaku di dunia terjun payung. Iya. Jadi siapapun, baik itu TNI, Polri, begitu melihat peterjun, kita kan ada protapnya juga ya, SOP sebelum naik ke pesawat. Itu biasanya kita ngecek punya teman juga, liatin racernya, pasin. Nah, apabila ada yang nggak pas, misalnya ada salah seorang anggota TNI melihat itu, dia akan langsung, Mbak, maaf, parasutnya coba dibuka dulu ya, gitu. Karena kalau terjadi apa-apa, peterjun kan. Nah, itulah dunia TNI Polri di lingkungan peterjun. Makanya luar biasa kekeluargaannya itu. Jadi hiruk pikuk yang di luar itu di dunia terjun payung. Nggak ada itu semuanya Bu, solid pokoknya semuanya. Benar. Jam Master kita pun banyak dari TNI. Itu yang kami pupuk juga sesama peterjun TNI Polri. Benar. Jadi mungkin itu juga yang membuat Ibu nggak pingin
kehilangan momen dari penerjun ini ya Bu, Iya. ingin terus menekuni juga karena rasa keluarga. Rasa kekeluargaan itu nggak hilang di situ. Sampai sekarang udah ada regenerasi lagi nggak sih? Banyak. Oh. Sekarang udah mulai Iya, banyak ya Bu. udah banyak karena fasilitas juga kan tadi saya bilang Wayne Tunnel udah kebangun. Cuma di sini Iya, di Polda Sumut sendiri, Bu. Polda Sumut sendiri saya berusaha mengawali. Karena kalau tidak kita awali, Tidak ada yang nanti kosong. memulai, Iya. tidak ada yang melanjutkan juga ya Bu. Iya, makanya kan ini kan tahun 2024 Aceh Sumut itu kan tuan rumah untuk Iya PON. benar Bu. Nah, pas saya lihat terjun payung nggak ada, padahal atletnya ada, atlet-atlet nasional. Karena saya kemudian ada temen polwan satu lagi, Ibda Marta yang di Brimob. Ini juga mantan-mantan atlet DKI semua. Sayang kalau tidak turun kan, padahal kami putri asli Sumatera Utara. Iya benar Bu. Nah, kemarin diajukan sama Pak Dansat Brimob. Pak Dansat Brimob ini kebetulan juga senior kami terjun. Diajukan beliau ke ketua KONI di ACC. Berarti Ibu bertanding nih nanti. Di Tanding pon ini lagi Bu. nanti. Wih, sini harus kita dukung. Kalau bisa pengen ngeliat ini itu Iya. di mana Bu? Kira-kira Bu pertandingannya? Sampai saat ini sepertinya di Aceh. Di Aceh ya Bu. Cuma ini kan belum masih Belum, masih iya, belum iya, final benar, ya. masih belum Kalau final. yang sudah di depan mata sih Prapon di Malang. Nanti akan berlangsung dari tanggal 21 September sampai tanggal 1 Oktober. Cuma karena kita tuan rumah, Iya. kita mau lolos nggak lolos pasti lolos Iya. karena tuan rumah. Jadi nanti Itu pengalaman. keuntungannya ya Bu. Iya, kalau Benar tuan rumah. sekali. Makanya saya bilang sayang tidak turun, sementara atletnya ada di Ada, sini kan. ada. Dan alhamdulillah tahun ini ikut ya Bu, yang akan datang Tahun ikut Iya, ya. tahun 2024 ini nanti 2024. saya turun bersama teman-teman polwan. Cuma kan kami berdua, satu Betul. tim itu harus 3 kan. Nah, satu lagi dari Korbimob polwannya. Bergabung ya Bu jadi Iya. ya. Ha. Karena perlengkapan kita nggak punya, pinjamnya masih dari Korbimob semua. Ih, kayak pengen ngeliat Iya gitu kan? nanti pas tandingnya gitu. Kayaknya seru. Iya kan? seru, pengen ngeliat. Walaupun kita paling nggak ngerti juga ya. Karena waktu ngeliat pas saat hari Bayangkara yang kemarin kan Bu, kan ada aksi penerjun juga itu kayak ya ampun keren kali loh dia serius keren. Bu Marta yang saat itu Ibu kenapa nggak ikut itu Bu? Itu saya bilang patah. Oh iya. Waktu gladi tanggal 29, saya istilahnya kan hard landing ya. Landing harusnya kan 2 kaki. Ini nggak pas, 1 kaki saya pakai. Udah gitu ditambah saya lupa kalau sekarang itu udah 46 tahun kan. Kalau dulu saya nggak pernah nggak pernah pemanasan, nggak mau terjun aja gitu Iya, kan. iya, benar. Alhamdulillah nggak apa-apa kaki, tapi sekarang ini di situ saya sadar nggak bisa lagi Usia. kalau Usia tuh nggak bisa bohong. pemanasan wajib hukumnya, nggak boleh nggak pemanasan. Inilah akibatnya. Saya juga kaget pas lihat hasil ronsen kan patah. Ya alhamdulillah nanti bisa ikut Sudah lagi recovery Insya Allah dan bisa. nanti ikut lagi. Iya. Nah, ini kan Ibu sekarang nih bertugas di jabatan strategis nih kita bisa bilang gitu. Gimana sih Bu membagi waktu antara latihan penerjun dan tugas sebagai Wakapolres? Kalau latihan dia nggak, kita hanya latihan olahraga biasa ya, karena kalau latihan terjun itu kan kita dari pesawat. Nah itu kita hanya bisa di Jakarta sana kan. Nah, jadi kalau di Asahan sih lebih ke olahraga biasa, baik itu berenang, lari dan lain-lain. Oh, yang pasti Iya. tetap menjaga Stamina. stamina Iya. tubuh sendiri ya Olahraga Bu. biasa. Nah, untuk dukungan keluarga sendiri nih Bu. Nah, tadi kan sempat vakum, sempat diminta oleh suami bapak untuk berhenti aja gitu. Nah, sekarang gimana dukungan keluarga? Dukungan keluarga, kalau suami saya kebetulan karena udah meninggal, makanya saya lanjut maaf. nggak apa-apa. Iya. Meninggalnya pun ini jatuh, pesawatnya jatuh di Lingga di Kepulauan Riau. Nah, begitu selesai kan udah nggak ada yang larang lagi kan. Makanya saya kembali terjun. Karena kan tadi saya bilang yang membuat saya berhenti waktu itu bukan keinginan saya, cuma karena patuh sama suami wajib kan hukumnya. Ditambah satu lagi waktu itu saya lihat regenerasi saya udah banyak. Jadi saya siap untuk gantung parasut. Tapi kalau namanya membawa nama institusi Polri, tadi udah saya sebutkan juga kan, waktu awal saya itu nggak ada regenerasi habis, tinggal saya sendiri. Sementara yang lain ini udah usianya udah seperti saya sekarang, ya kan? Kalau saya nggak muncul waktu itu di usia 22, nggak ada putus.
makanya saya lanjutin, barulah muncul Marta, CS. Nah waktu itu mereka munculnya pun berlima, tapi yang jadi juga cuma 2. Peterjun putri itu susah untuk menjadikannya. Jadi misalnya dididik 10, paling itu yang betul-betul nekuni sampai seusia saya gini loh ya, itu paling 2-3 orang. Yang lainnya tuh pasti macam-macam lah, kayak tadi dilarang suami, kemudian ada yang cedera, kemudian gantung parasut dan lain-lain, banyak kendala ini. Kalau kesempatan kalau dari dibanding laki-laki kesempatannya lebih besar ya Bu Polki untuk menjadi penerjun daripada perempuan karena hal-hal tersebut. Iya. Ya, Bu. Kita kan begitu hamil melahirkan, Iya benar Bu. nggak bisa lagi. Cuma sempat juga terbersit di iniin kan, terjun nanti nggak bisa punya anak lo. Alhamdulillah nggak, itu Punya jauh. kok. Ya kok ini ada contoh. Iya, ada contohnya loh ini gitu. Nah, untuk anak nggak sendiri, nggak pengaruh apapun kalau itu. untuk anak sendiri tau nggak? Iya, Kalau anak-anak, mamanya yang iya. menerjun nih. Iya. Jadi mama jangan terjun gitu, mungkin Bu takut, mungkin intimidat mamanya gitu. Enggak. Pernah nggak sih Bu? Atau kan sangat mendukung Bu? Kalau anak saya dari kecil dulu ya, karena emang udah saya bawa-bawa. Dulu kan kalau kita tanding-tanding kayak gitu, jemput peterjun dari Fasida ini kan pakai pesawat Herculesnya TNI AU. Jadi anak saya pernah saya bawa. Jadi transit ke Jogja, transit ke sini. Seru. Susah naik pesawat TNI Iya, juga iya. kan enggak itu kan. Jadi malah dia dukung. Jadi kalau di sekolah dia lihat pesawat lewat gitu kan, ayah terbang, bunda terjun. Dia nyebutin gitu ke gurunya. Berarti dia menikmati juga Iya, ya. seru dilihat ibunya sendiri terjun. Mungkin kedepannya mana tahu juga Menjadi jadi penerjun. atlet penerjun ya Bu. Anak ibu ya kan Bu. Saya nggak akan ngalangin, tergantung anaknya. Minatnya mau kemana saya dukung. Nah Bu, kalau untuk dukungan dari pimpinan gimana Bu? Pimpinan dukung penuh dari Pak Kapolres ya? Kapolda kemarin, Oh, Kapolda. kemudian iya Pak Kapolda, Pak Kapolres. Pak Kapolda juga di awal-awal dulu kan ini, cuma beliau tahu saya udah 12 tahun nggak terjun kan, latihan dulu kan. Akhirnya saya latihan lah ke Jakarta. Nah begitu selesai itulah, cuma sayang kemarin waktu gladi itulah saya cedera. Padahal dia baru sekali itu lihat saya terjun. Gak apa-apa, mungkin kesempatan lain bisa dilihat Waktu-waktu Ibu ya, benar. berikutnya, Iya, gitu. benar. Panjang ya Ya, panjang. pembicaraan. Sebenarnya pengen banyak tahu Iya. mengenai penerjun ini ya kan Bu, Cuma karena waktu kita terbatas ya, waktu Nov, kita ya. terbatas. Mungkin yang terakhir nih Bu, ada closing statement gitu kepada generasi selanjutnya gitu, mungkin atau mungkin ini apa yang ingin Ibu sampaikan Iya. kepada masyarakat. Silakan Ibu. kamera 3. Kalau saya itu aja lah ya. Ini ya, Ya benar sekali Bu. Dirgahayu Polwan ke-75, Polri presisi untuk negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai untuk Indonesia maju. Bentar lagi kita mau juga Polwan. Polwan. Tanggal 1 September nih. Ya, kita bangga sekali punya Polwan-Polwan Polda Sumut yang berprestasi luar nih. biasa. Bukan hanya dari Segi akademiknya aja tapi olahraga juga. olahraganya Ya. juga. Benar sekali. Bu, terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini. Semoga lancar pertandingannya selanjutnya ya Bu, dan Semoga bisa juara. juara. Pengen lihat. Amin. Terima kasih. Semoga kedepannya juga semakin banyak polwan-polwan yang Menjadi regenerasi penerjun. Nah, kalau Mas, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber yang sangat menginspirasi. Kita ketemu lagi di podcast Satya Bakti berikutnya. Saya Bribtu Genis Purba dan rekan saya Bribtu Nofrena Sution. beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam presisi.